Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Anggun. Kayak lama ya kita nggak ngobrol. Gimana kabarnya Bu? Iya ya Bu, saya kangen banget ngobrol sama Bu Anggun ini. Alhamdulillah Bu, saya sehat. Bu Anggun sehat kan? Iya, alhamdulillah berkat doa dan silaturahmi dari Bu Ika serta rekan-rekan di komunitas belajar. Semoga kita selalu sehat ya Bu. Iya, amin ya robbal alamin. Oke, kita kan ini sudah merencanakan pertemuan sejak 2 minggu yang lalu. Sebenarnya ada hal apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Biasa Bu, ini saya ingin curhat sekaligus mencari solusi atas kegalauan yang sedang saya hadapi Bu. Waduh, galau apa ini? Oke, baiklah. Semoga di akhir pertemuan apa yang ingin menjadi tujuan dan harapan Bu Ika dapat tercapai ya. Bismillah, baiklah, kita Bu mulai sesi coaching yang G. Oke, dari pembicaraan awal tadi, kayaknya Bu Ika kan sedang mengalami kegalauan yang mendalam gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Bu Ika kayaknya tuh galau banget gitu loh? Jadi begini ya Bu, kaitannya dengan pekerjaan saya ini. Selain tugas pokok sebagai guru, juga banyak sekali kegiatan di sekolah. Apalagi setelah jadi sekolah pusat keunggulan Bu, sekolah PK, banyak sekali yang harus dikerjakan sesuai dengan target. Nah, saya ingin itu lebih fokus dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan kepada saya Bu. Begitu Bu. Walah, jadi yang biasanya diposting di status WA-nya Bu Ika itu kegiatan SMKPK ya. Ya sebenarnya keren banget itu Bu. Banyak kunjungan industri, terus membuat produk olahan pangan gitu ya. Pasti kan banyak sekali insight pembelajaran yang Bu Ika dapatkan, iya nggak sih? Iya sih Bu, tapi kadang saya merasa capek banget Bu. Pusing harus membagi waktu kegiatan tambahan dengan tugas pokok Bu. Kegiatan pokok dan tugas tambahan. Nah kalau pokok kan emang wajib gitu ya. Nah yang memberatkan Bu Ika mungkin bagian tugas tambahannya nggih. Tugas tambahan apa sih yang memberatkan Bu Ika? Nah ini yang tugas pokoknya itu kan mengajar di kelas. Kemudian kadang tiba-tiba harus rapat di telepon ya. Ini harus segera rapat sekarang, harus mengerjakan laporan sekarang juga. Kemudian monitoring evaluasi dari BPOM juga ya, secara mendadak biasanya langsung tiba-tiba datang. Nah, itu sih yang biasanya membuat saya tidak fokus, Bu. Wede, keren banget ya Bu Ika. Monef yang mendadak aja tapi bisa menghandle dengan baik gitu ya. Nyatanya Bu Ika tuh jualan produknya itu bisa laris manis, Tanjung Timpul, sambal habis, modal kumpul. Ya sih. Alhamdulillah Bu, itu kan sambil melatih murid untuk berwirausaha juga Bu. Oke. Saya melihatnya tuh sebenarnya Bu Ika sudah mampu ya untuk menghandle beberapa kegiatan dalam satu waktu. Sekarang coba diingat-ingat, biasanya ketika banyak kegiatan yang menumpuk, apa yang sudah Ibu Ika lakukan agar semuanya itu bisa terhandle dengan baik sesuai rencana dan sesuai target yang diharapkan baik oleh Bu Ika ataupun dari sekolah. Biasanya sih saya itu hanya menuliskan itu jadwal di buku agenda aja sih Bu. Soalnya kadang saya sering lupa waktu Bu, gitu. Oke, berarti dengan menuliskan jadwal di buku agenda ya. Nah, dengan langkah tersebut, apakah Bu Ika sudah merasa masalahnya teratasi? Ya lumayan terbantu sih Bu. Tapi ya lumayan terbantu sih. Jadi nggak terlalu keteteran. Oke, tidak terlalu keteteran ya. Kayak kalau dibuat skala nih dalam 1 sampai 10, 1 yang paling keteteran, 10 yang terhandle dengan sempurna. Bu Ika sekarang dalam posisi skala berapa? Kira-kira ada di skala 6 sampai dengan 7 aja sih Bu. Soalnya masih sering merasa keteteran dan pecah fokus sehingga ada kegiatan yang saya harus nomor 2 kan.
Hmm, kayaknya kita sama sih ya, seringkali mengorbankan salah satu kegiatan yang kita rasa tuh belum terlalu urgent gitu ya. Nah, kemudian dengan hal-hal tadi skala 6 sampai 7 yang masih Bu Ika rasakan, harapannya ke depan Bu Ika tuh mau naik sampai skala berapa sih? Nggak muluk-muluk sih Bu, saya pengen di skala 8 lah sampai dengan 9 aja. Oke, berarti naik ya dari 6 Ya, sampai 7 menjadi skala 8 sampai 9. Nah, dalam skala 8 atau 9 yang Bu Ika inginkan, keadaannya tuh ingin Bu Ika tuh jadi seperti apa gitu. Ini saya ingin jadi lebih tenang gitu Bu. Jadi tidak panik ketika tiba-tiba saya ditelepon dari BPOM, saya mau datang sekarang, saya sudah di depan, seperti itu. Jadi berusaha lebih tenangin dulu diri dulu ketika ada yang tidak sesuai rencana, dan bisa fokus pada semua agenda yang ada, kayak gitu Bu. Oke, baik. Bu Ika ingin menjadi lebih fokus dan semua agenda bisa terpenuhi gitu ya. Nah, tadi di awal Bu Ika sudah mencoba menuliskan jadwal di buku agenda, dan menurut Bu Ika dengan cara tersebut itu masih dalam skala 6 sampai 7. Nah, adakah langkah lain yang bisa Bu Ika lakukan untuk mencapai target 8 atau 9 yang Bu Ika inginkan? Apa ya? Kalau membuat skala prioritas itu gimana ya Bu? Bisa banget dong. Bu Ika tuh malah jadi lebih gampang gitu nggak sih untuk beranjak dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya. Misalnya nih ada jadwal mengajar nih, terus ada kegiatan Monef BPOM. Nah, kalau jadi Bu Ika, kira-kira mau milih yang mana yang akan didahulukan? Kalau menurut saya sih Monef BPOM Bu, soalnya itu perlu dilakukan untuk memperpanjang izin edar produk olahan yang diproduksi. Menurut saya lalu, itu. Oke, berarti Bu Ika lebih memprioritaskan untuk Monef BPOM-nya ya. Nah, terus jadwal mengajarnya gimana Bu? Nah, itu yang membuat saya galau Bu. Biasanya nih, saya memberi tugas kepada murid untuk dikerjakan selama saya sedang Monef BPOM Bu. Oke. Ngasih tugas ke murid gitu ya. Nah, terus siapa tuh Bu? Misalkan kan Bu Ika nih pengolahan produk pangan gitu ya. Nah, berarti otomatis jamnya kan produktif, sering praktikum. Kira-kira kalau pas Monef, pas jam praktikum, siapa yang akan menyampaikan tugasnya Bu Ika, dan siapa yang akan mengawasi murid-murid ketika jamnya praktik? Ada rekan guru satu jurusan Bu. Saya sering meminta bantuan beliau juga. Oke, berarti dengan langkah-langkah tadi yang sudah Ibu Ika sampaikan, apakah Bu Ika bisa lebih fokus dan tidak terdistraksi dengan banyaknya kegiatan? Iya Bu, dengan banyak bantuan dari rekan guru, saya lebih ringan sehingga lebih fokus dalam melakukan kegiatan Bu. Baiklah, untuk melakukan langkah tersebut, kira-kira ada nggak hambatan yang mungkin atau bahkan sudah ditemui oleh Bu Ika? Ya tetap aja ada sih Bu. Terkadang saya tidak enak hati karena sering meninggalkan kelas dan sering meminta rekan guru untuk menggantikan. Kadang juga jadi bahan perbincangan guru lain Bu. Seperti itu. Ya, seperti peribahasa ya Bu, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ketika Bu Ika disibukkan dengan banyak kegiatan pengembangan diri dan kegiatan akselerasi mutu sekolah, sangat wajar sih kalau adalah segelintir 1-2 orang yang pasti membicarakan di belakang kita. Nah, lalu dengan hambatan itu, bagaimana Bu Ika menanggapi hambatan-hambatan yang disampaikan? Biasanya saya diam aja dulu Bu. Lama-lama mereka juga akan bosan memperbincangkan saya. Lalu untuk meluapkan emosi, biasanya saya menuliskan jurnal di buku Bu, untuk memetakan kondisi saat ini, apa yang perlu saya syukuri dan apa yang perlu saya perbaiki Bu.
Kayak luar biasa ya Bu Ika ini ya. Saya malah jadi terinspirasi nih untuk mengikuti jejak Bu Ika membuat jurnal di buku catatan. Kita tadi kan sudah berbincang panjang lebar mengenai kegalauan hatinya Bu Ika yang kurang fokus dengan banyak agenda kegiatan. Bu Ika juga sudah mulai merencanakan berbagai hal seperti menuliskan jadwal di buku agenda, kemudian membuat skala prioritas, meminta bantuan rekan guru yang lain dalam satu jurusan ya. Bahkan untuk menenangkan pikiran Bu Ika yang galau carut marut, ada terpaan kanan kiri, Bu Ika sudah mulai menuliskan di buku jurnal harian gitu ya. Sebelum perbincangan kita akhiri nih, saya ingin menanyakan komitmennya Bu Ika. Apakah Bu Ika akan terus melakukan langkah-langkah tersebut untuk mencapai kondisi ideal yang Bu Ika harapkan? Iya Bu, saya akan terus mencoba, tentunya untuk beranjak sampai ke skala 8 sampai dengan 9. Perlu waktu yang cukup lama, namun saya akan mencoba melatih hal tersebut selama 1 bulan ke depan Bu. Setelahnya saya akan kembali menghubungi Bu Anggun ya, untuk membicarakan perkembangan yang saya alami. Seperti itu Bu. Baiklah. Dalam waktu 1 bulan ke depan, semoga Bu Ika dapat berlatih dan mendapatkan hasil maksimal untuk mencapai harapan-harapan yang Bu Ika inginkan, ingin lebih fokus dan tidak terkendala dengan banyaknya kegiatan yang menumpuk dan serba mendadak gitu ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut dan mempertahankan komitmennya Bu Ika, siapakah rekan yang kira-kira bisa membantu Bu Ika untuk menghadapi semuanya? Tentunya diri sendiri Bu. Kemudian support dari keluarga dan rekan guru terdekat di sekolah Bu. Oke, baik itulah. Cukup ya berarti ya, diri sendiri, keluarga, dan rekan terdekat. Oke, baiklah, semoga apa yang Bu Ika rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin Ibu. Oke, sebelum saya akhiri, saya ingin menanyakan apakah tujuan yang diharapkan dari sesi pertemuan coaching kali ini sudah Ibu dapatkan? Alhamdulillah menurut saya sudah Bu. Oke. Kalau begitu, sepertinya kita bisa mencukupkan sesi coaching kali ini, nggih? Ya, iya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Anggun. Ya Bu Ika, sama-sama. Satu lagi ya Ibu, sebelum saya pamit undur diri, saya ingin bertanya untuk refleksi diri dan perbaikan diri saya sendiri dalam mendalami peran sebagai seorang coach. Nah, apa sih yang dirasakan Bu Ika selama proses coaching yang tadi kita lakukan? Kalau menurut saya sih, alhamdulillah ya, saya merasa nyaman, kemudian lega, bahagia, karena bisa mencurahkan kegalauan dan bisa menemukan ide-ide untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Anggun. Oke, baiklah. Alhamdulillah saya ikut senang mendengarnya. Tentunya saya masih banyak kekurangan. Oke, baiklah Bu. Kita cukupkan perjumpaan kali ini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Semoga kita selalu menjadi guru yang bahagia dan bisa mengantarkan murid kita pada keadaan well-being masing-masing. Saya pamit undur diri, Bu. Selamat siang. Baik Bu, selamat siang. Hati-hati di jalan ya Bu. Okay.